Tentang apa dulu nih? Haul. Udin duduk di warung, Leman pergi haul. Dah, yang baik yang mana? Ya. Udin duduk di warung, Leman pergi haul. Yang baik yang mana? Ya. Ya, kalau kita jawab pergi haul, kalau Wahabi jawab yang Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Para ulama, para tengku, para abu, tuan guru, semua yang hadir di sini, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mau dibahas, haulnya apa isinya. Nah, ini. Nah, ada haul zaman Nabi? Nggak ada. Ada ngaji fikih zaman Nabi? Mana ada. Ada ngaji nahu zaman Nabi? Nggak ada. Ada Samadiyah zaman Nabi? Nggak ada. Ada Salafi zaman Nabi? Nggak ada. Nah, saya pengennya begini, seperti apa yang dikatakan Nabi. Allah mempunyai orang khawas, orang yang khusus. Lalu orang tersebut ditempatkan di sorga yang tinggi. Kata Nabi, siapa orangnya? Orang yang paling berakal di antaranya. Inilah ini. Orang yang paling berakal di antaranya. Sehingga dalam surat Yunus ayat 100, Allah mengatakan Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Selamat datang guru kami Ayahanda Buya Haji Mawardi Wali. Kita berdoa untuk kesehatan beliau. Amin. Allah. Beliau banyak umur. Maka akal ini penting. Saya ingin inikan sedikit tentang masalah akal. Ada selera nggak berakal, ada mulut nggak berakal, ada kuping nggak berakal. Semuanya itu ada ayatnya itu. Cuman susah kita karena waktu terbatas. Kalau kita semuanya ini ada 50 orang, beli Indomie satu orang satu, kemudian kita masak dalam kuali, begitu masak kita suruh ngambil masing-masing. Itu 10 orang yang terakhir masih dapat apa enggak itu? Ini kita orang berakal, beli Indomie masing-masing, kita masak dalam kuali. Begitu dah masak, kita kasih mangkok sama sendok masing-masing. Lalu suruh ambil. Itu 5 yang terakhir masih dapat apa enggak itu? Nah, kalau yang model itu memberikan fatwa, itu payah dipakai itu, karena nggak ada otaknya masih itu. Ya. Nah, makanya terhadap ini mesti ada rumus. Rumusnya itu bagaimana? Kita wajib mengenal diri. Mengenal diri itu 4 ditolak, 2 diterima. Dari sini dulu nanti, baru kita masukkan ke yang lain. Jadi mengenal diri itu 4 ditolak, 2 diterima. Jadi totalnya jadinya 6. Jadi kalau ditanya, kau siapa? Jawabannya, aku bukan Tuhan, aku bukan pemilik aturan. Bisa enggak begitu? Nah, yang kedua, kalau kau bukan Tuhan, kau siapa? Aku bukan malaikat, jangan sok suci. Kadang-kadang ini penyakit kita, merasa paling suci. Saya merasa sedih, saya ketika mendengar, cuman nggak usah saya jelaskan sebagai detail.
Mau kemana ininya? Mau ke Lok Semawe, acara muzakarah yang dibikin oleh orang Darussalam gitu. Sedih saya. Yang dibikin oleh orang Darussalam. Nanti yang dibikin oleh orang ini. Jadi, nah, di Medan ada juga itu yang kayak gitu. Acara apa itu? Itu maulidnya orang kampung. Mana ada maulidnya orang kampung? Maulid Nabi. Iya. Nah, ini yang model-model ngabiskan Indomie juga ini itu. Ya. Susah. Jadi ada dua. Kau siapa? Aku bukan Tuhan. Aku bukan pemilik aturan. Kau siapa? Aku bukan malaikat. Jangan sok suci. Kau siapa? Aku bukan setan. Jangan sesuka hati. Kau siapa? Aku bukan setan. Jangan pengen menang sendiri. Jadi kalau bukan setan, kau siapa? Aku juga bukan binatang. Jangan sesuka hati. Clear 4 yang ditolak. Inilah ini. Kalau mau zikir pun la ilaha illallah. Ilah yang mana yang ditolak? Apa? La ilah, tiada Tuhan. Ya. Nah, yang mana? Tapi nggak usahlah bicara ke sana. Okelah. Dah, jadi yang kedua, kalau kau bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan setan, bukan binatang, kau siapa? Nah, sebelum masuk ke yang 2, yang 4 ini bereskan dulu, ditolak. Tolak yang 4 ini dulu. Malaikat bukan, jangan merasa paling suci. Kita ini kadang-kadang penyakit kita itu, merasa paling suci. Begitu sekali baca Yasin malam Jumat, rasanya udah dekat kali sama Allah. Kayaknya udah dekat kali, kalau bisa jadi ponaan gitu loh. Susah kita kalau kayak gitu. Dah. Jadi kalau bukan 4, kau siapa? Nah, aku yang 2. Siapa itu yang 2? Aku manusia, sifatku selalu salah dan lupa. Makanya kita perlu cari kawan supaya terjalin watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nah, lalu kau siapa? Yang kedua terakhir, maka jadinya 6. Aku hamba Tuhan, padaku ada pedoman. Barulah masuk dia ke definisi ma'rifat yang didefinisikan oleh ulama. Al-jazmul mutabiqu an dalilin. Sebuah jazam muafakat dengan benar serta ada dalil. Artinya megang dalil aja belum bisa menjadi tolak ukur menjadi benar. Wak semayang. Yang wak sembah siapa? Allah. Allah di mana? Ya di mana-mana. Ada dalil, ada. Fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Maka mereka meyakini Allah di mana-mana. Tanya wak yang lain, wak semayang. Yang wak sembah siapa? Allah. Allah di mana? Ya Allah di langit dan di bumi. Ada dalil, ada. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dianya Allah di beberapa langit dan di bumi. Wak punya murid 1000, wak yang awal punya murid 1000. Setiap wak berkata, kita harus berjihad mempertahankan kebenaran. Maka bakal 2000 umat Islam yang berperang karena masing-masing memfatwakan dengan dalil yang berbeda-beda. Tanya lagi wak yang lain. Wak Allah menyembah Allah. Ya aku sembahlah. Allah itu di mana? Allah di dalam diri. Dalilnya mana? Min hablil warid. Allah dekat dari urat leher. Tanya lagi Allah di mana? Di Palestina. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Jadi banyak Islam ini ngasah parang semua untuk saling muzakarah yang mana? Yang dipegot lewatnya. Kacau juga kita. Ya Allah. Pantaslah Al-Quran katakan tilkat darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna ulwan. Demikianlah negeri akhirat itu Allah ciptakan untuk orang, bukan cipta ya, ja'ala ya. Allah jadikan untuk orang yang tidak menginginkan tinggi, yang enggak pengen tinggi. Jadi surga itu diciptakan untuk orang yang pengen tinggi. Maka inilah solat kita. Solat kita dari berdiri menuju rendah. Dari isi menuju 0. 0 itu di bawah 1. Kalau ingin dekat dengan Allah, jadilah 0. Makanya Nabi Muhammad waktu didekap oleh Jibril, dia berkata, Ma ana biqari, aku enggak bisa membaca. 0. Nah, jangan tinggi. Ini yang membuat kita terpecah belah karena pengen tinggi. Harus aku menyahana hana. Ini bagaimana mau ibadah dengan baik?
Fir'aun mengaku tinggi, dirinya Tuhan diakuinya. Sehingga orang lain disuruh menyembah kepadanya. Allah tunjukkan kau Fir'aun bukan Tuhan. Allah keringkan sungai Nil. Ismail Haqqi menceritakannya secara terang menderang dalam tafsirnya. Allah keringkan sungai Nil. Begitu dah kering, unjuk rasa masyarakat. Wahai Fir'aun, kau kan ngaku Tuhan. Kami minta tolong, ini sungai Nil ini tolong kau isi air. Bagaimana Fir'aun mengisi air orang dia bukan Tuhan? Terakhir apa? Disuruh usir. Mana ada solusi kalau ngusir toh? Unjuk rasa besoknya lagi. Tak ada solusi. Akhirnya apa? Seluruh masyarakat yang berada di bantaran sungai Nil unjuk rasa, tua muda, laki perempuan berkata, hai Fir'aun, kau kalau nggak bisa tolong kami jangan ngaku Tuhan. Di situ Fir'aun yang tinggi merasa lemah. Dia bersujud kepada Allah di padang pasir. Dibenamkannya kepalanya itu. Apa kata Fir'aun? Ya Allah, ya Rabb. Aku datang sebagai hamba yang lemah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Penuhkanlah sungai Nil itu dengan airmu. Lama Fir'aun sujud. Begitu bangun ditengoknya sungai Nil udah separuh. Jadi perkara kabul itu Fir'aun pun kabul sujudnya. Makanya kita kalau sujud kabul jangan sok kali. Aku kabul sujudku. Fir'aun kabul. Ya. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu, guru-guru, Abuya, semuanya yang saya hormati. Nah, akhirnya bagaimana? Cepat-cepat Fir'aun naik ke menara tertinggi berkata, "Hei rakyatku semuanya, apa yang kalian minta sudah kukabulkan." Nah, baru tadi dia sujud menghambakan diri. Sekarang udah naik lagi berkata, "Apa yang kalian minta sudah kukabulkan." Akhirnya bagaimana? Memang Fir'aun tinggi, sedang duduk di singgasananya, datang Jibril bagaikan manusia. Wahai Paduka, aku punya banyak budak, tapi ada satu budakku yang kuberikan kunci hartaku. Dia bebas mengambilnya, dia kaya raya, beda dengan yang lain. Maksud Jibril maksudnya nyindir Fir'aun. Karena Fir'aun tinggi, dia tidak merasa kesindir. Ini hati-hati juga orang tinggi ini. Makanya kalau ada sindiran, puisi, itu dengarkan, jangan kayak Fir'aun. Nah, aku punya budak yang kaya raya, maksudnya Fir'aun ini tadi. Dia aku berikan kunci hartaku. Nah, sekarang dia mulai melawan aku. Diajaknya budak-budak yang lain untuk mempercayai dia. Aku ditinggalkannya. Bagaimana pendapatmu wahai Tuan Paduka? Apa kata Fir'aun? Kalau aku punya budak pelawan seperti itu, akan kutenggelamkan di Laut Merah. Wahai Paduka, bagaimana mungkin aku berbuat seperti itu? Kalau aku berbuat seperti itu, apa kata orang? Bilangnya aku kejam. Kalau bisa Paduka bikinlah surat keputusan setiap budak pelawan tenggelamkan ke Laut Merah. Maka dibuat oleh Fir'aun surat tersebut dikantongi Jibril. Makanya ketika dia udah tenggelam di Laut Merah, Jibril datang. Kata Fir'aun, kau kan itu? Iya, aku Jibril yang datang dulu. Maksudnya yang kusindir kau, cuman gak kesindir. Kau kan sudah bikin keputusan, budak pelawan ditenggelamkan, kaulah orangnya. Di situ Fir'aun berkata dengan terasa tinggi, kalau demikian kata Fir'aun, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Di sini tingginya Fir'aun. Harusnya berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi dia tak mau sebut. Mengapa? Karena musuhnya. Maka hati-hati juga kita. Kalau udah bermusuh namanya pun nggak mau dengar. Kan ada itu. Ya. Uden bermusuh sama Leman. Kucing Leman datang disepai. Ada kan? Nah inilah ini. Jadi kalau model begini penyakit hati mengeluarkan fatwa. Itu susah. Nah udahlah nggak usah disambung kali kan ke sana. Karena waktunya juga pendek kan gitu. Oke. Nah, masalah haul. Uden duduk di warung. Leman pergi haul. Nah yang betul yang mana itu? Kalau kita tanya orang Wahabi yang betul Udin. Kalau kita tanya pimpinan Dayah yang belum terkontaminasi tadi kan, yang betul Leman. Ya. Kita tanya Leman kemana? Haul. Haul siapa? Katakanlah haul Abuya Mudawali. Udah. Apanya coba? Yang jadi masalah apanya? Dari sisi tahunnya Nabi Muhammad setiap tahun itu ke makam Uhud. Masalah dalil putar pegah dalil. Awak mau yang tepat boh langai. Nya kan awak mau mandum. Tengku-tengku mandum.
Jakbet mendumpu dah pegah dalil lom. Betul apa tidak itu bahwa Nabi Muhammad ya setiap tahun ke makam Uhud? Betul apa enggak? Ya udah haulnya dapat. Kemudian kita lihat lagi kecerdasan. Waktu Nabi Muhammad bertemu orang Yahudi di Madinah. Yahudi ya, di Madinah puasa hari Asyura. Nabi Muhammad nanya Yahudi. Yahudi ini ada yang bodoh, ada yang cerdas kan? Nah, Nabi Muhammad tak mau nanya yang bodoh, enggak. Yang ditanya Nabi yang cerdas. Maka ditanya Nabi, Yahudi, kenapa kau puasa 10 Muharram? Apa jawaban Yahudi? Ini Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun 10 Muharram. Firaun ditenggelamkan di hari itu. Maka setiap tahun Nabi Musa mengenang keselamatannya itu puasa di hari Asyura. Nah, maka kami pun puasa. Puasa apa itu? Puasa Yahudi. Kapan itu? 10 Muharram. Begitu Nabi mendengar jawaban Yahudi yang cerdas itu, apakah Nabi bilang lo gue en? Tidak. Kalau itu alasan kalian, artinya alasan Yahudi. Kalau itu alasan kalian, kami yang pantas menjalankannya, bukan kalian. Tengok alasan. So yang pegot muzakarah. So. Awaknya. Kalau itu alasan kalian, harusnya begitu. Paham enggak? Harusnya begitu. Kalau itu alasan kalian, kami yang pantas membuatnya, harusnya sama-sama kita berbuat. Begitu. Kalau itu alasan kalian, kata Nabi, kami yang pantas memuasakannya. Maka dari sini kita ambil 2. Pertama, Nabi ketika dialog dicari yang cerdas. Beda sama orang Wahabi. Wahabi kalau dialog dicarinya yang bodoh. Nah orang jarang jak sama dia. Wak Udin jarang sama dia. Tanyanya dalil sama Wak Udin. Wak, mana dalil sama dia? Mana tahu Wak Udin dalil sama dia. Orang sama dia aja jarang. Lalu disumpulkanlah. Ini sama dia tak ada dalil. Tanya lagi Wak Leman. Sama sama Wak Udin. Ini tak ada dalil. Nabi enggak tanyanya yang cerdas. Apa alasan kalian puasa? Itu Nabi. Nah, jadi ini satu poin, ya. Yang kedua, tadi mereka Nabi Musa tadi setiap tahun dibikinnya haulnya. Kata Nabi, kalau demikian alasannya, kami yang pantas melakukannya, bukan kalian. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan puasa Asyura. Namun tak boleh sama. Bagaimana cara Nabi membuang kata samanya? Maka dimulailah dari Tasu'a 9. Bentuknya sama, pembedanya juga bentuknya sama. Hanya beda jumlah. Yahudi 1, kita 2 hari. Nabi mengatakan udah tak sama. Kan ini ajaran Nabi. Kalau sama bikin beda. Kalau beda berarti udah tak sama. Hindu 7 hari, kita 7 hari. Bacaannya sama apa enggak? Tempatnya sama apa enggak? Kelakuannya sama apa enggak? Ajaran Nabi kepada kita kalau udah beda tak sama. Bagi Wahabi masih sama. Macam mana itu? Oke, kita lanjutkan lagi. Begini. Dulu ini ada gunung di Mekah sana. Tak bernama gunung itu. Tak bernama. Duduk Nabi Adam. Karena Adam duduk di atas gunung itu. Karena Adam Safiullah dinamakan Bukit Safa. Maka yang satu dinamakan Bukit Marwah. Diambil dari kata Siti Hawa. Dah. Makrulah dia bernama. Belakangan datanglah datang mak Ismail membawa Ismail ke tempat itu. Maka nama ini yang tadi Bukit Safa dan Marwah statusnya meningkat menjadi syiar Allah. Belakangan datang Bani Jurhum meletakkan patung Isaf dan Nailah, yang satu di dekat Safa, yang satu di dekat Marwah. Maka jadilah di situ tempat musyrik.
Nah, akhirnya apa? Tempat itu dikenal di zaman jahiliyah tempat musyrik itu, tempat menyembah Isaf dan Nailah. Nabi Muhammad menceritakan tentang kejadian itu kepada para sahabat, sehingga banyak sahabat tak mau lagi sa'i di tempat itu. Gara-gara apa? Ngapain aku sa'i di tempat itu? Karena tempat itu dah menjadi tempat musyrik. Akhirnya apa? Turun surat Taubah, surat Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwah itu bagian dari syiar Allah. Tak berdosa kau sa'i di sana, kata Allah. Walaupun dulunya menjadi tempat musyrik, tapi tak dosa. Siapa yang mengajarkan cara seperti itu? Al-Quran. Nah, orang musyrikin sa'i nggak? Sa'i. Tempatnya sama nggak? Sama. Musimnya sama nggak? Sama musim haji. Kelakuannya sama nggak? Sama. Doanya beda. Yang satu kepada Allah, yang satu kepada patung. Kata Allah nggak sama. Itu siapa yang ngajarkan itu? Quran. Tempatnya beda, tempatnya sama, kelakuannya sama, caranya sama, doanya beda. Ya, jadinya apa? Tak sama. Ini tempatnya beda, bacanya beda, semuanya beda. Tak ada satupun yang sama. Kata Wahabi sama. Macam mana cara berpikirnya itu? Makanya Allah katakan Allah mempunyai orang yang khusus. Allah tempatkan di tempat yang tinggi. Siapa? Yang paling berakal di antaranya. Oke, baru kita masuk ke yang itu tadi. Dah, dari haulnya udah dapat. Terus kalau haul selain yang haulnya tadi apa? Baca Quran. Salahnya di mana? Baca Quran. Waktu Allah nyuruh semayang, ada nggak paket waktunya? Ada. Maka nggak boleh sembarangan waktu, karena ada paket waktunya. Semayang subuh di subuh, semayang zuhur di zuhur, semayang asar di asar. Waktu Allah nyuruh baca Quran, ada nggak paket waktunya? Mana ada? Terserah kita. Waktu Allah nyuruh baca Quran, terserah kita waktunya kapan. Mau setelah azan, mau sebelum azan. Yang penting tidak mengganggu yang lain. Innallaha malaikatahu sebelum azan. Boleh. Nah, dikubur. Nah, boleh apa enggak? Kata orang Wahabi tak boleh. Dalilnya mana? Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kubur. Itu dalilnya. Dalil enggak boleh baca Quran di kubur. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kubur. Berarti ini tak boleh baca Quran. Coba buka Riyadhus Shalihin bab fadilul muslimin wal fuqara wal hamilin. Ketika Nabi Muhammad itu semayang di kubur itu, berdoa di kubur itu, baca Fatihah apa enggak Nabi itu? Fatihah Quran apa enggak? Quran. Sahabat Ansor bagaimana? Baca Quran di kuburan. Ulama-ulama banyak lagi, kalau mau kita jelaskan satu persatu banyak. Banyak. Baca Quran di kuburan. Udah. Terus Wahabi betul ulama itu masuk neraka gitu. Nah, berarti udah dua, haul udah, baca Quran di kuburan udah. Terus apa lagi? Pasti kalau haul berdoa di kuburan. Apa kata surat Taubah 84? Jangan kau berdiri di kuburnya mendoakannya. Tak boleh kau berdoa di kuburnya, tak boleh. Kenapa? Karena matinya kafir. Jadi masyarakat Aceh ini kafir semua gitu. Ya. Gini Ustadz, dia kan udah punya lidah masing-masing. Kalau udah punya lidah ya udahlah. Lidah dia untuk berdoa, lidahku untuk berdoa untuk aku aja. Kau ngikut Quran apa enggak? Kalau ngikut Quran kau buka surat Muhammad ayat 19. Wastaghfir li dzanbika walil mu'minin. Mintakanlah ampunan untuk dosamu dan dosa orang mukmin. Enggak Allah bilang wa li dzanbika walil muslimin, enggak. Mukminin, keyakinan. Maka ini yang susah kita tebak tentang keyakinan orang. Kalau nampak dia ngaku Islam, kita wajib meyakini dia Islam.
Karena masalah hati nggak bisa kita tebak. Dalilnya mana? Surat Taubah 101. Orang munafik di sekitarmu banyak ya Muhammad. Maradu ala nifaq. Keterlaluan munafiknya. La ta'lamuhum. Kau tak tahu mereka. Kami yang tahu. Ini masalah hati susah ditebak. Ayahnya Islam, maknya Islam. Anaknya jarang semayang. Apakah dia kafir? Nah, jadi kalau demikian bagaimana? Kembali kepada ayat. Mintakan ampunan untuk dosamu dan dosa orang mukmin. Tapi kalau mati kata Tuhan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, bukan mukminun. Itu mesti dibedah lagi itu. Kenapa Tuhan menyuruh kita mati jangan harus dalam keadaan Islam? Kenapa ketika nyuruh berdoa walil mukminin, bukan muslimin? Dah. Jadi dari sisi apanya lagi? Haul udah, baca Quran udah, berdoa di kuburan juga udah. Apalagi? Sedekah makanan. Nah, itulah makan di kubur. Ya kalau makan di kubur kenapa rupanya? Kenapa mesti dikubur makan? Ya kalau dikubur kenapa rupanya? Puhanjut. Ta'ud ibabah je. Ugot tak ibabah. Jadi kenapa rupanya? Ya kan Nabi nggak bikin. Di sini rusak, di sini rusaknya. Rusaknya di sinilah ini. Kenapa? Karena kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Ini bukan Islam yang diajarkan Nabi. Nabi tidak mengajarkan Islam yang seperti itu. Dari Medan sampai Maroke berjejer pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kacau itu. Orang Binjai pakai paspor ke Medan. Karena setatnya Medan. Kita bukan begitu. Dari Sabang sampai Maroke. Kan itu batas aslinya. Ya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, terus siapa lagi? Ulil amri. Nah, terus siapa lagi? Sahabat. Kata Nabi apa? Kalau nanti aku wafat, kalian melihat perselisihan sangat banyak. Saat itu pegang sunnahku dan sahabatku. Berarti selain Quran dan hadis ada sahabat. Nah, siapa lagi? Ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh hambanya itu adalah ulama, bukan alim. Ulama itu banyak. Seperti fadkhuli fi ibadi. Baru wadkhuli jannati. Ulama itu banyak. Jadi bukan sendiri. Makanya perlu musyawarah untuk menentukan banyak. Maka kita harus pikul bersama. Dah. Ulama itu ada. Makanya ketika di ayat 32 surat yang sama Allah katakan summa aurasnal kitab. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang yang kami pilih di antara kami, di antara hamba kami. Artinya apa? Tidak semua umat Islam ini menjadi pewaris. Pewarisnya adalah ulama. Maka kalau kita ingin membedah Quran dan hadis, jangan tanpa ulama. Mesti dengan ulama. Makanya An-Nisa 83 menegaskan orang yang ingin kebenaran itu dapatnya dari Rasul dan ulil amri. Mesti dari ulama juga. Kita kan gini Ustaz, kalau beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Betul, kembali ke Quran dan hadis. Begitu Allah mengatakan taat kepada Quran, di Quran udah dijelaskan adanya ulama. Begitu. Terus apanya lagi di sini? Yang mau diperkarakan apanya lagi? Menyembah kubur, sembah itu apa? Ya. Puncak penyerahan tertinggi itu namanya sembah. Maka apa yang dituduhkan orang kepada kita, maka kita tanya, pretel itu apanya? Kalian ini penyembah kubur, kapan kami sembah? Ya kenapa mesti berdoa di kubur? Kenapa enggak di masjid? Kan masjid tempat yang baik. Ya kau bilanglah kepada Nabi, waktu Nabi minta ditunjukkan kubur orang itu, lalu Nabi berangkat ke kuburnya berdoa, bilang sama Nabi, Muhammad kau salah. Berani bilangnya. Nabi berangkat ke kuburnya mendoa. Artinya apa? Di sini lahir syariat. Di masjid boleh, di kubur pun boleh.
Waktu kota Madinah kering, tak hujan-hujan, Umar bin Khattab menjumpai istri Nabi, namanya siapa? Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq, melaporkan tentang hal ini. Terus bagaimana? Apa kata Aisyah? Wahai Umar, datang kau ke makam Nabi, kau buka atapnya. Berarti kubur Nabi udah di atap, masih Umar hidup. Maka datang Umar ke sana, Zaid bin Haris pun datang ke sana. Apa kata mereka? Kata apa Zaid bin Haris? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Letak syiriknya di mana? Letak syiriknya di mana? Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah nurunkan hujan. Letak syiriknya di mana? Allah mengatakan la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan kau jadikan beserta Allah ada Tuhan yang lain. Apakah mereka mentuhankan Nabi waktu mengeluarkan kalimat itu? Ya. Tidak. Jadi hati-hati menuduh syirik. Jadi bagaimana totalnya? Ya, tabaruk di kuburan itu, haul di kuburan itu boleh. Nah, hukum ada berapa? 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Yang makruh masih kata boleh apa masih kata haram? Masih kata boleh. Ketika Allah tak suka, bukan berarti langsung diharamkannya. Dibagi, ada makruh. Ketika Allah suka, bukan langsung diwajibkannya. Dibagi, masih ada kata sunat. Tapi begitu Wahabi nggak suka, ini yang kacau. Nah, gitu aja lah dulu. Oke, baik nih. Kalau pada topik ini kita nggak berhenti ya, tapi waktu ya ini. Sudah tentu insya Allah ini lantaran tidak ada masuk soal secara tertulis. Kayaknya audiens tidak mau bertanya dari tertulis, langsung dengan pertanyaan lisan. Jadi kami berikan hanya 3 pertanyaan. Mungkin barisan masyarakat boleh 1 orang, siapa yang bertanya. Kemudian jamaah laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang, 3 orang. Langsung tanya, nggak usah perkenalkan diri, nggak usah ditanya itu. Langsung tanya, kita waktu yang mana. Oke, silakan yang pertama siapa? Ini yang jamaah laki-laki siapa ya? Tadi. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya? Bilang sama Pak Wali. Ini bukan kapasitas saya ini, ya kan? Bukan kapasitas saya ini. Ini kapasitas lurah, ya kan? Iya, camat, ya kan? Wali kota itu kan. Nah, itu bukan kapasitas saya. Caranya saya jangankan surat camat, ya kan, surat desa pun nggak tahu saya ngurusnya kan. Cara mindahkannya. Nah, itu bukan kapasitas saya lah itu ya, cara mindahkannya. Oke, untuk pertanyaan kedua, siapa yang kita kasih ya? Panitia kasih ini cepat. Kita waktu sangat terbatas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Majelis Pengkajian Ulama Tasawuf. Langsung bertanya karena tadi boleh menyampaikan bahwa Ustaz kita ini adalah pahlawan Ahlussunnah wal Jamaah, atau kita Ahlussunnah wal Jamaah. Apa perbedaan atau hubungan antara akidah dengan ihsan? Karena ihsan itu kan bahagian daripada rukun agama, itu Islam, iman, ihsan. Jadi hubungan antara akidah dan ihsan itu bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Apa hubungan akidah dan ihsan? Hubungannya tak tahulah saya. Tapi waktu Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Datang itu tak berbekas dari mana datangnya, tapi rapi orangnya, tak banyak cincongnya, langsung mendekati Nabi dan meletakkan tangannya di paha Nabi. Ini menunjukkan ilmu yang paling kuat itu talaqi. Ya, berarti harus berdekatan. Makanya kadang-kadang acara Maulid Isra Mi'raj kita buat di Aceh ini, ilmunya kurang meresap ke badan kita, ke hati kita. Kenapa? Karena berjarak. Di sini Ustadz ceramah, masyarakatnya jauh, harusnya berdekatan kalau mengikuti ya keterangan itu. Udah. Kemudian tak banyak tanya. Yang pertama kali ditanyanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Islam dulu apa iman dulu dalam hadis itu? Islam dulu kalau nggak salah. Islam dulu. Ya, akhbirni anil Islam. Ya, Islam dulu. Baru yang kedua iman. Ya. Artinya ada perkara yakinnya kadang-kadang dia duduk di atas kebiasaan. Udahlah, nggak usah halus sekali di situ. Keyakinan ini seringnya duduk di atas kebiasaan. Nah, kalau orang nggak punya kebiasaan, yakin bagaimanapun itu payah itu. Maka dijawab oleh Jibril yang pertama Islam. Yang kedua, ya, akhbirni. Nah, begitu dijawab oleh Jibril, dia langsung sadaqta, benar. Kadang-kadang kita di situ begitu dijawab nanti enggak mengakui kebenaran. Nah, benar engkau. Lalu ditanya yang kedua, akhbirni anil iman. Maka dijawab 6 rukun iman. Nah, kemudian saya bereskan sedikit lagi begini. Tadi disebut saya sebagai pendekar aswaja lah yang ini. Itu bukan saya yang sebut. Saya enggak pernah sebut. Orang yang sebut. Maka kalau itu tanya kepada yang sebut. Ya, tanya kepada yang sebut, bukan kepada saya. Jadi saya ini sebenarnya bukan paling alim, paling cerdas, hanya karena datang beberapa orang kawan di sini dulu ke rumah saya. Saya berencananya nggak datang saya kemari. Kenapa? Karena memang badan saya nggak sehat. Tadi malam pun saya demam. Tapi begitu saya teringat, undangan bukan hanya telepon, tapi langsung datang ke rumah. Di situ langsung saya ingat seperti Tauhid bilang la yatasawwaru fi aqli adamu, tak terbayangkan pada akal kalau saya nggak datang gitu. Karena memang udah datang panitia itu memang bersungguh-sungguh kali. Akhirnya ya inilah maka saya duduk di sini. Oke, jadi bukan berarti saya yang teralim, enggak. Yang alimnya duduk-duduk di bawah ini itu. Oke. Kemudian yang ketiga, benar. Maka dilanjut lagi oleh Jibril, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka apa jawab Nabi? Kau sembah Allah. Kau sembah Allah. Seolah-olah ini harus digarisbawahi. Karena nanti ada orang nggak pakai seolah-olah. Terus apa? Dia membuat surah langsung nampak. Nah, di sini bahayanya, seolah-olah ini digarisbawahi. Sama seperti hadis, sampaikanlah walau 1 ayat. Dia hilangkan anni. Padahal dalam hadis ada anni. Maka ini sanad. Bukan asal sampai. Jadi seolah-olah engkau lihat. Seolah-olah. Kalau kau tak melihatnya, orang memang tidak. Allah melihatmu. Maka di sini kita tanya. Ada orang bertanya, Ustadz aku dah semayang subuh tadi. Apakah Allah melihat aku semayang? Ya tergantung kau. Kau waktu semayang tadi seolah-olah melihat Allah apa enggak? Iya, kalau iya disitulah Allah mempedulikan ibadahmu. Kalau tidak ya berarti tidak. Karena banyak orang yang ibadah hatinya tidak seolah-olah seperti itu. Saya terangkan tentang seolah-olah. Rumah kami jauh sama sungai, MCK semuanya di sungai, belum ada WC. Waktu makan malam, saya banyak. Ayah bilang, banyak kali makanmu, jangan berak kau nanti malam. Jam 11 malam mau berak, WC tak ada di sungai semua. Saya bilang lah sama ayah, ya kawannya aku berak ke sungai. Makanya makan jangan banyak kali. Tiap malam berak di sungai. Malas aku ngawaninya. Kalau begitu berak aku di semak-semak belakang rumah. Jangan. Mesti ke sungai. Berangkatlah saya ke sungai. Sampai ke sungai sana. Saya anggap ayah tak mengawani saya. Menangislah saya bilang sama nenek. Nek, ayah kebangetan.
Tak dikawaninya aku berak di sungai. Jam 11 malam dibiarkannya aku. Apa kata ayah? Mana mungkin ayahmu yang sayang sama kau dibiarkannya kau ke sungai sendiri. Jadi aku tahu. Ku tengok tadi ayahmu sembunyi di balik pohon kayu itu. Sayang juga ayahmu sama kau. Kapanpun kau pergi ke sungai sendirian, pasti ayahmu ngawani kamu, kata nenek. Di situ saya tahu. Besok tinggal lapor aja. Ya, kawan aku ke sungai. Kata ayah, malas. Saya nggak takut lagi. Karena seolah-olah saya melihat ayah berani saya di sungai. Rupanya ayah tak ada ngawani saya. Tapi saya tetap berani. Kenapa? Karena di hati saya ada kata seolah-olah. Begitulah kalau kita kepada Allah. Sedangkan akidah ini masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi. Sedangkan ihsan adalah rasa ketika mengamalkan perintah Allah. Itulah bedanya. Wallahu a'lam. Satu lagi, bagi ibu-ibu ada pertanyaan bagi ibu-ibu satu orang. Sudah tahu. Yang lain, dari ibu-ibu juga ada yang lain. Ada nggak ada? Oke, boleh. Ini suara saya agak kencang karena takut nggak jelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menjelaskan apa perbedaan Islam Nusantara dengan Islam Rahmatan lil Alamin. Karena yang kebanyakan sekarang kita lihat Islam Nusantara yang berbasis sekuler dan liberal. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah pakai mudhaf mudawilih ya. Nanti takdir fi Islam di Nusantara nggak usah itunya. Sekarang ada JIL, Jamaah Islam Liberal. Mereka pro-nya ya lebih besar dukungannya kepada kafir. Ada Islam yang memang fansurna alal qaumil kafirin begitu ya. Yang apa namanya? Yang Al-Hujurat ayat 7. Ketahuilah di kalangan kalian ada Rasulullah. Kalau Rasul mengikuti kemauan kalian, kalian susah. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Iman itu indah dalam hati. Serta menjadikan kamu benci kepada tiga hal. Kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Oke, maka dari sini kita jawab. Nah, orang yang berpaham kepada kafir pun mereka itu sama penilaiannya dengan Islam. Itu merujuk kepada Al-Baqarah 62. Apa itu? Orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun di antara mereka yang 4 ini asal percaya kepada Allah, yakin kepada akhirat, amalnya soleh, amalnya baik. 3 macam aja syaratnya. Maka dia dapat pahala di akhirat, tak rugi. Kembali kepada Quran Baqarah 62. Maka jadi JIL. Yang jadi masalah kan begini awalnya. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Jami'an semuanya. Wala tafarraku. Jangan kalian tercerai-berai. Jadi kalau beda pendapat, kembali ke Quran. Kita tanya JIL, apa alasan Anda untuk membela kafir habis-habisan? Jawabannya apa? Di sisi kami, misal ini. Di sisi kami, ya. Di sisi kami bahwa sesungguhnya orang Yahudi pun sama. Yang bilang sama siapa? Al-Quran. Ayatnya mana? Baqarah 62. Maka jadilah JIL. Dah. Nah, yang kedua kita tanya sama guru-guru kita di Aceh. Bagaimana pendapat Abu tentang orang itu yang mengatakan Yahudi pun sama sederajat dengan Islam. Berdasarkan Baqarah ayat 62. Oh, itu tak bisa diterima. Alasannya apa Abu? Alasannya Quran, surat apa? Ali Imran 85. Apa itu bunyinya di situ? Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa mencari agama selain Islam, agama tak diterima darinya dan di akhirat dia rugi. Di sini masalahnya. Maka pemecahnya mana? Pemecahnya kembali kepada Quran dan aturan Quran. Maka Quran itu ya 6.660 ayat. Saya ulangi, 6.660 ayat. Rinciannya mana? Dalam Quran ada 1.000 perintah, 1.000 larangan, 1.000 janji pahala, 1.000 janji dosa, 1.000 kisah, 1.000 perbandingan. Udah berapa ribu?
Udah 6.500 halal haram, 100 doa dan tasbih, 60 nasikh dan mansukh. Maka kita tanya, Baqarah 62 itu tadi masuk ke 1000 perintahkah, larangankah, janji pahalakah, janji dosakah, janji kisahkah, perbandingankah, halal haramkah, doa dan tasbihkah, atau nasikh dan mansukh? Di situ masalahnya. Maka seringnya kita berbeda dengan mereka pada masalah nasikh dan mansukh. Kalau kita beda dengan Wahabi pada muhkamat dan mutasyabihat serta nasikh dan mansukh. Itulah barangkali. Ya. Baik, alhamdulillah karena waktunya yang tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan, langsung saja kita ambil kesimpulan statement waktu 3 menit. Kesimpulannya ini kayaknya nggak tersimpul, terluruskan gitu ya. Jadi bukan simpul ini, lurusnya. Lurusnya bagaimana? Tawassul bukan syirik, tapi ada tawassul yang syirik. Cuman yang jelas perintahnya ada dalam Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu, perintah apa enggak itu? Coba kita baca ayat lain. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah walir rasul iza da'akum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul kalau Allah dan Rasul nyuruh kamu. Ternyata Allah yang nyuruh. Wabtaghu, carilah. Cari itu apa cari? Usaha untuk mendapatkan sesuatu. Rumah kami di belakangnya pohon rambung. Masak belum pakai gas, masih pakai kayu. Kami main-main sama kakak. Kata ayah, pergi ke belakang rumah, kau cari kayu, cepat sekarang. Karena perintahnya pergi ke belakang rumah cari kayu, saya langsung ke belakang nyari kayu. Kakak masuk ke rumah ngambil parang. Yang cocok dengan perintah siapa? Saya. Orang perintahnya cepat ke belakang cari kayu. Kakak waktu diperintah nyari kayu masuk ke rumah ngambil parang. Yang pakai wasilah siapa? Kakak. Saya langsung. Ayah nanya, mau kemana? Mau ngambil kayu. Kenapa langsung ke belakang? Tapi ayah perintahkan sekarang ke belakang. Apa kata ayah? Apa kau gigit kayu itu baru kau dapat? Di sini letak salah saya. Kakak enggak. Kakak ke rumah ngambil parang. Ini wasilah. Apa kata ayah saya? Memang anak enggak ada otaknya katanya. Nah gitulah itu. Jadi tawassul ini ada yang benar, ada yang enggak. Maka diteliti dulu. Wa fi umumihi nazrun. Umumnya lapat itu perlu penelitian. Tanya tawassul yang bagaimana. Lon ziarah jak kubu so, ya kubu nekke lah katanya kan. Oke, ziarahlah dia di kuburnya itu. Kau minta sama siapa? Minta sama Allah. Allah yang nyuruh wasilah, bukan tengku. Allah yang nyuruh. Berarti dari sini ulama menjadikan tawassul. Ulama-ulama yang membenarkan tawassul banyak. Mulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, sampailah sahabat yang lain, sampailah ulama-ulama mutakhirin. Ya. Banyak kalau mau dibahas detailnya banyak. Wallahu alam, gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.